Halo semua, jadi di sini Mr. Ben ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang kaidah pencacahan. Oke, jadi ini sudah video ke-7 kombinasi, jadi udah yang terakhir. Oke, jadi apa sih itu kombinasi? Oke. Nah, jadi kombinasi adalah banyak susunan R unsur dari N unsur tanpa memperhatikan urutan atau urutan tidak penting. Nah, jadi sebenarnya ini mirip dengan permutasi, tetapi kalau permutasi urutan penting, sedangkan kombinasi tidak. Oke, jadi sebenarnya maksudnya bagaimana? Oke, jadi contoh ya, misalnya kalau kita mempunyai A, B, C gitu ya. Lalu dari sini itu kita ambil dua huruf gitu ya. Nah, kalau permutasi itu jelas adalah sama dengan apa? Dari 3 huruf hendak diambil 2 huruf ya, 3P2 ya. Oke, kalau kita hitung kan jadi 3 kali 2 ya, hasilnya 6. Maka kita peroleh bisa AB, oke, bisa AC, bisa apa lagi? Bisa BA, ya, bisa BC, bisa CA, bisa CB. Gitu ya. Nah, itu permutasi. Nah, sekarang kalau kombinasi bagaimana? Nah, jadi kalau kombinasi itu begini. Karena dia urutan tidak penting, jadi AB itu sama saja dengan BA gitu. Jadi dihitung satu. Jadi AB dan BA ini dihitung satu gitu ya. Nah, lalu kemudian apa lagi nih? Oh ya, saya tulisnya pakai merah saja ya, biar terlihat ya. Oke, jadi AB sama dengan BA. Jadi dihitung satu saja. Oke, lalu ini nih, AC nih, sama dengan CA ya. Oke, jadi AC sama CA ini dihitung satu. Jadi tak ada, karena urutan tidak penting gitu ya. Jadi AC sama CA ya sama saja begitu ya. Oke, lalu kemudian BC ini akan sama dengan CB gitu ya. Jadi BC ini itu akan sama dengan CB karena urutan tidak penting gitu ya. Oke, jadi dari kombinasi ini kita cuma dapat apa? Tiga susunan gitu ya. 3 susunan saja. Kalau di permutasi kita dapat 6. Itu kenapa? Itu karena kita ambil dua itu bisa sebanyak 2 faktorial cara gitu ya. Oke, jadi setiap 2 faktorial cara itu ternyata hanya dihitung satu cara. Maka kombinasinya itu lambangnya adalah kombinasi C ya. Jadi dari 3 huruf ambil 2, maka 3C2 begitu. Nah, maka kita bisa menuliskan jadi begini. Permutasinya kita bagi sama setiap kali ambil 2 kan dia dihitung satu ya. Ambil 2 kan berarti ada sebanyak 2 faktorial cara ya, maka jadi bagi 2 faktorial begitu. Nah, jadi kalau kita hitung, maka ini kan jadi 6 bagi 2 faktorial 2 ya, maka hasilnya 3. Nah, begitu ya. Oke, mungkin kita lihat contoh lain. Contoh misalnya A, B, C, D, E gitu ya. Oke. Ini kita hendak ambil 2 gitu ya. Misalnya kita ambil 2. Ambil 3 lah ya, ambil 3. Maka berarti kan nanti muncul misalnya A, B, C. Ini akan sama dengan apa? ACB. Ya sama dengan apa? Ini akan sama dengan BAC. Akan sama dengan BCA, sama juga dengan CAB, sama dengan CBA, ya kan? Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, setiap kali kita ambil 3, pasti ada yang sama dia kan. Contoh misalnya saya ambil misalnya ABD. Ya berarti nanti ABD ini ya nanti ada 6 lagi gitu ya. Ada 6 yang dianggap sama gitu ya. Jadi dianggap 1 gitu ya. Jadi 6 ini dianggap 1. Nah, sekarang 6 ini dapat dari mana? 6 ini sebenarnya dapat dari 3 faktorial ya, yaitu 3 kali 2. 3 ini dari mana? Ya, 3 itu karena kita ambil 3 huruf gitu ya. Jadi 3 ini ambil dari 3 huruf begitu. Nah, maka banyaknya kombinasi, jadi dari 5 huruf kita hendak ambil 3 huruf. Maka berarti sama aja dengan 5 permutasi 3 kita bagi sama 3 faktorial gitu ya, karena setiap kali 1 ini kan dihitung 1 ya. Ya, jadi bagi 3 faktorial begitu.
Oke, jadi dari sini kita kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya adalah rumus kombinasi NCR itu ya. Itu adalah NPR dibagi sama R faktorial. Nah, tetapi NPR ini kan sebenarnya adalah A, atau kita tulis jadi NPR dikalikan dengan 1 per R faktorial, sama saja kan. Tapi NPR itu kan kemarin permutasi rumusnya kan N faktorial dibagi N kurang R faktorial ya. Masih dikalikan dengan 1 per R faktorial. Sehingga kita dapat rumusnya NCR itu adalah N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial dikali dengan R faktorial. Nah, gitu ya. Oke. Jadi ini rumusnya. Oke, mungkin dicatat dulu ya, biar tidak lupa. Nah, sekarang kita akan lihat contoh soal. Oke, kita akan menghitung nilai kombinasi. Oke, contoh misalnya nomor 1 gitu ya. 3C2 gitu ya. Oke, kalau kita memakai rumus, maka ini jadi 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Oke, 3 faktorial ini kita, ini yang kurung ini kita hitung terlebih dahulu. Ya, yang kurung jadi 1 ya. 1 faktorial, 2 faktorial. Nah, ini 3 ini kita mundur sampai 2 faktorial supaya bisa coret dengan 2 faktorial ini. 1 faktorial kan 1 ya. Jadi 3 bagi 1 3. Nah, gitu. Oke, contoh lain. Misalnya 7 kombinasi 3. Gitu ya. Berarti 7 faktorial dibagi 7 dikurang 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Gitu ya. Oke, kalau ditulis yang bagus maka 7 faktorial dibagi 4 faktorial 3 faktorial. Jadi 7 ini mundurin sampai 4 supaya bisa dicoret. Nah, jadi coret dengan 4 faktorial. Sementara 3 faktorial ya kita jabarkan. Nah, gitu ya. Oke. Nah, tapi kita lihat 3 kali 2 kan 6 ya, bisa coret sama 6 ini. Jadi tinggal 7 kali 5. Hasilnya 35. Oke ya, contoh lain. Misalnya 100C98. Oke ya. Nah, maka ini berarti 100 faktorial bagi dengan 100 dikurangin 98 faktorial dikalikan dengan 98 faktorial ya. Oke. Kalau kita tulis yang bagus maka ini jadi 100 faktorial dibagi ini kurang hasilnya 2 faktorial. Ini 90. Nah. Oke, tentu 100 kita mundur sampai 98, masa mundur sampai 2 ya kan. Oke, 100 ini kita mundur sampai 98. Lalu berhenti faktorial ya kan. Oke, ini 2 faktorial kita uraikan. Oke, 2 kali 1. 98-nya nanti ya coret lah sama yang di atas ya kan, faktorialnya kan. Makanya jadi ini bagi 2 hasilnya 50 kali 99 gitu ya. Oke, 99 kali 5 ya. Oke, 45 4 45 49. Nah, gitu ya. Oke. Ya, jadi ternyata mudah ya. Oke, bagaimana kalau 100 kombinasi 2? Oke, jadi 100 faktorial dibagi 100 dikurangin 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kalau kita baguskan maka jadi begini. Ini 98. Ini 2. Kalau kita lihat ini ternyata hasilnya sama ya kan. Karena perkalian kan komutatif. Jadi 2 faktorial kali 98 faktorial sama aja dengan 98 kali 9 faktorial kali 2 faktorial. Sama gitu ya. Oke. Kok bisa sama? Itu kayaknya kalau kita perhatikan 2 tambah 98 100 ya kan. Oke, jadi kalau kita mencari 100C98 kita bisa aja 100 kurang 98 dapat 2. Jadi 100C2. Oke. Jadi contohnya misalnya 7C3. Berarti ini akan sama aja dengan 7C4 karena 7 kurang 3 4. Nah, gitu ya. Misalnya kita mau cari 10C4. Ini sama aja dengan 10C6 ya. Sama nih mereka berdua gitu ya. Oke, jadi kita mendapatkan rumus yang cukup penting gitu ya. Jadi NCR itu sama dengan N kurang R gitu ya. Nah, ini sama nih. Nah, ini rumus yang cukup penting. Lalu kemudian saya mau ajarin bagaimana cara kita menentukan kombinasi dengan cukup cepat. Oke, mungkin dari sini saja. Oke, jadi misalnya kita mau mencari 3C2 ya. Jadi kita cukup mundurin seperti permutasi. Jadi 3 kali 2.
Kenapa sampai kali 2? Karena ada 2 biji ya. Ini 2. Jadi kita mundur sampai 2 biji. Tapi kalau kombinasi itu dibagi dengan 1 kali 2 begitu. Nah, dicoret maka dapatnya 3. Oke, contoh ini 7C3 ya. Berarti 7 ini kita mundurin sebanyak 3 biji, lalu dibagi dengan 1 maju sebanyak 3 biji. Begitu ya. Jadi ini 2 sama 3, ini coret jadi 3, 5. Sama kan? Nah, Pak, bagaimana kalau 100C98, Pak? Mundurnya capek dong kan? Ya kayak misalnya 100C98 ya. Nah, kita pakai ilmu ini ya. Jadi 100C98 itu sama aja dengan 100C2, karena 100 kurang 98 itu 2. Yang bisa kurang begini hanya kombinasi ya, permutasi nggak bisa. Oke, kalau dari sini berarti kita tahu bahwa 100 itu harus mundurin 2 biji, dibagi dengan 1 maju 2 biji. Nah, jadi tinggal 99 ya ini. Mabuk nih. Ini kok 98. 99 dong. Oke. Jadi ini tinggal dibagi nih. Jadi hasilnya akan sama gitu ya. Oke, jadi menurut saya cara ini lebih cepat gitu ya. Oke, jadi berikutnya akan kita lihat apa sih perbedaan soal yang permutasi dan kombinasi, ciri-cirinya apa gitu ya. Oke, jadi ini ada 2 masalah yang mirip begitu ya, mirip. Oke, tapi intinya adalah dari 5 orang hendak kita pilih 2 orang. Ini sama ya. Oke. Tapi yang satunya adalah masalah permutasi, satu adalah masalah kombinasi. Jadi kita lihat apa ciri-cirinya yang membedakan. Jadi begini. Contoh misalnya 5 orang itu adalah A, B, C, D, E ya. Oke, misalnya kita pilih A, B gitu ya. Artinya apa? Artinya A itu ada ketua, B-nya adalah sekretaris. Oke, ya tentu dia tidak sama dengan BA gitu ya. Karena kalau BA maka B itu jadi ketua, sedangkan A-nya itu adalah sekretaris. Jadi dengan demikian maka dari sini kita dapatkan bahwa AB tidak sama dengan BA gitu ya. Karena ketuanya berubah gitu ya. Oke, tapi kalau kombinasi, jadi misalnya kita pilih AB sama BA, ya sama saja. Kenapa? Karena intinya si A dan si B yang ikut semat ya kan? Ya, jadi AB sama BA ya sama saja begitu. Ya, jadi bagaimana cara kita bisa membedakan antara kombinasi dan permutasi? Caranya adalah kita coba pilih, lalu kita coba ubah urutannya. Pada saat kita ubah urutan ternyata menghasilkan sesuatu yang sama, berarti itu adalah masalah kombinasi. Tapi setelah kita ubah urutannya ternyata menghasilkan hasil yang berbeda, berarti itu adalah permutasi. Nah, gitu. Sebenarnya cara gampangnya biasanya kalau yang permutasi dia ada kayak tingkatan, misalnya ketua dan sekretaris gitu ya. Kalau ini kan nggak ada ya. Pokoknya 2 orang itu ikut lomba cermat, setara mereka berdua. Jadi tidak ada perbedaan tingkatan begitu. Kalau yang ini pilih 2 orang, ada perbedaan tingkatan. Jadi satunya ketua, satu sekretaris, beda loh. Nah gitu ya. Oke, jadi sebenarnya intinya adalah kita coba, jadi cara bedakan itu adalah kita coba ubah urutan. Oke. Nah, jadi kalau ternyata menghasilkan yang sama, jadi tetap sama, berarti kombinasi. Oke, kalau dia menghasilkan hasil yang berbeda, maka berarti dia permutasi. Oke, jadi contoh permutasi misalnya apa nih? Oke, jadi kalau contoh permutasi, misalnya kita bikin bendera gitu ya. Bendera 2 warna. Bendera. Oke, 2 warna. Jadi bendera merah putih tentu berbeda dengan putih merah ya. Beda. Nah, gitu ya. Oke, contoh kombinasi. Misalnya kita punya jus jeruk sama jus wortel misalnya. Oke, kalau misalnya kita campurkan keduanya dengan komposisi yang sama, jadi jeruk
campur wortel, tentu sama saja dengan wortel campur jeruk kalau komposisinya sama ya. Oke, jadi dia akan menghasilkan hasil yang sebenarnya sama saja gitu ya, tidak ada beda rasa gitu ya, karena komposisi mereka berdua itu seimbang gitu ya. Jadi jeruk campur wortel ya sama aja dengan wortel campur jeruk ya, berarti maka karena urutannya kita balik kok menghasilkan hasil yang sama, maka dia kombinasi. Kalau urutannya kita balik ternyata menghasilkan hasil yang berbeda, maka itu adalah permutasi. Nah, gitu ya. Oke, permute and combine gitu ya, berbeda. Oke, kita akan lihat contoh soal yang kombinasi ya. Soal permutasi kan dari kemarin sudah ya. Oke, kita akan lihat kombinasi. Nah, ini bagaimana cara kerja? Oke, cara kerjanya bisa dua cara ya. Cara pertama kita bisa pakai rumus. Cara kedua kita bisa pakai yang cara cepatnya itu. Oke, kalau misalnya kita pakai rumus, maka n plus 1 C2 itu kan berarti n plus 1 faktorial dibagi dengan apa? N plus 1 ini kita kurangkan sama 2 faktorial dibagi sama 2 faktorial kan? Ya, hasilnya 6 nih. Oke. Lalu kalau kita baguskan, ini berarti jadi apa? N plus 1 faktorial. Oke. Dibagi dengan apa? Ini dikurangin hasilnya N kurang 1 faktorial. 2 faktorial kan 2 ya. Ini 2 kali silang ke sana. Maka akan menghasilkan begini. gitu ya. Oke. Ini N plus 1 lebih besar, maka dia mundur. Jadi N plus 1, N min 1. Stop, ya kan, faktorial. Maka akan coret sama yang di bawah. Nah, oke. Maka akan tipe oleh apa nih? Tipe oleh N plus 1 dikali N sama dengan 12. Kita tahu 12 ini perkalian mundur kan adalah 4 kali 3 ya. Oke, ini adalah perkalian mundur. Oke, berarti dari sini kita tahu bahwa N-nya itu berapa? Jadi N-nya adalah 3, gitu ya. Nah, oke, bagaimana? Oke, next ya. Nah, seperti ini. Kali ini kita akan coba pakai cara cepat. Jadi ini N plus 2 C4, berarti mundur sebanyak 4 ya. Oke, jadi N plus 2 mundur sebanyak 4. Jadi N plus 2, N plus 1, N min 1. Oke, sudah 4 biji ya. Terus dibagi sama 1, 2, 3, 4 kan? Oke. Nah, ini adalah NC4. Apa? N plus 1, N plus 2 C4 ya. Oke. Lalu ini sama dengan 5 dikali dengan N plus 1 C3. Berarti N plus 1 ini mundur 3 biji. Oke. Nah, gitu ya. Terus dibagi dengan 1, 2, 3 ya. Jangan lupa. Oke. Nah. Sekarang mana yang sama nih? Ini N plus 1, N min 1. N plus 1, N min 1. Ini coret nih sama ini. Oke. Lalu ini 1, 2, 3. Ini coret sama ini. Nah, 4-nya kali silang ke sana. Maka diperoleh 5 kali 4 gitu ya. Sedangkan ini adalah apa? N plus 2 gitu ya. Itu. Jadi tinggal dikerja nih. 20. Berarti N-nya adalah 18. Nah, begitu ya. Oke, ternyata mudah sekali. Oke, kita lihat contoh soal berikutnya. Oke, jadi pabrik tekstil akan membentuk warna campuran terbentuk dari 3 warna dasar. Jika terdapat 7 warna dasar, berapa warna campuran yang dapat dibuat? Artinya dari 7 ini kita hendak memilih 3. Tapi kalau warna kan kalau kita campurkan kan, misalnya merah campur kuning. Sama aja dengan kuning campur merah kan? Ya, jadi urutannya dibalik tetap menghasilkan hasil yang sama. Asalkan komposisinya sama ya gitu ya. Oke. Nah, berarti karena dibalik hasil sama, ini kombinasi nih. Ini masalah kombinasi. Berarti jawabannya gampang banget. Jawabannya tentu adalah 7C C3 gitu ya. Tinggal dikerja nih 7, 6, 5 bagi 1, 2, 3. Oke, coret. Maka hasilnya 7 kali 5 35 gitu ya. Oke. Next. Nah, ini dari 20 orang yang hadir di suatu pertemuan, mereka saling jabat tangan. Jika tiap 2 orang hanya berjabat tangan 1 kali, ada berapa banyak jabat tangan yang mereka lakukan? Oke. Ya, jadi contoh misalnya si A jabat tangan dengan si B. Apa bedanya dengan B jabat tangan dengan si A? Sama ya.
maksudnya si A dan si B saling jabat tangan kan. Nah, maka kalau A jabat tangan dengan si B, lalu kemudian B jabat tangan dengan A, maka berarti mereka udah bukan jabat tangan satu kali lagi, sudah 2 kali kan begitu ya, dengan orang yang sama gitu ya. Nah, maka berarti ini dihitung satu. Artinya bolak-balik itu sama saja. Kalau bolak-balik sama saja, kombinasi gitu ya. Oke, jadi karena sama maka ini adalah masalah kombinasi. Oke, nah sekarang ada 20 orang. Jabat tangan perlu berapa orang? Perlu 2. Berarti dari 20 orang itu kita pilih 2. Ada berapa cara? Berarti 20C2 gitu ya. Tinggal dihitung nih. 20 mundur 2 biji bagi 1 kali 2 gitu ya. Coret. Maka sisa 10 gitu ya. Bagi 2 ya. 1 sama 10 ya. 10 kali 19 ya 190. Jadi ada 190 jabat tangan gitu ya. Nah, oke. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, sekarang ini nomor 5 ini dari 8 siswa putra dan 6 siswa putri akan dipilih 5 siswa sebagai pengurus kelas. Tentukan banyaknya susunan pengurus kelas jika sedikitnya terdiri dari 3 siswa putri. Oke, jadi pertama ini susunan pengurus kelasnya ini tidak dikasih tahu ada ketua apa segala macam ya. Karena tidak dikasih tahu berarti dianggap ini adalah setara begitu, setara. Ya, karena setara berarti dia masalah kombinasi nih. Oke ya. Tapi dia bilang sedikitnya harus terdiri dari 3 siswa putri. Lalu dia pilihnya 5 siswa. Berarti kalau misalnya 3 putri, padahal kita harus pilih 5 siswa, berarti sisanya itu mesti harus apa? Putra ya. 2 putra ya. Tapi sedikitnya itu harus 3 putri. Berarti tidak boleh lebih kecil daripada 3. Berarti putrinya bisa 4 orang nih, ya kan? Kalau putrinya 4, karena dipilihnya 5, maka sisa 1 orang ibu putra. Atau bisa pula semuanya nih putri nih. Jadi nggak ada putranya gitu ya. Karena paling sedikit 3 putri kan? Oke. Nah, sekarang ini bagaimana cara kita kerjanya? Oke. Berarti ini sebenarnya adalah semacam filling slot. Jadi pertama kita pilih 3 putri. Setelah itu tahap kedua, kita pilih 2 putra. Gitu ya. Jadi pada saat kita memilih 3 putri, berarti kan ada 6 putri ya. Karena pemilihannya dibolak-balik tidak masalah, kombinasi. Berarti 6C3 untuk memilih putri. Dikalikan dengan, karena bertahap, kalikan dengan pilih putra 2 dari 8. Maka 8C2 begitu ya. Nah, lalu ini juga sama nih. Jadi ini 4 putri pilih dari 6 berarti 6C4 kali ini berarti 8C1. Kalau ini 5 putri dari 6, jadi 6C5 gitu ya. Nah, ini dihitung pelan-pelan nih gitu ya. 6C3 ya, mungkin 6C3 hitung ya. 6 5 4 bagi 1 2 3. Coret 20 ya kan. Oke. 8C2 8 7 bagi 1 2. Coret 4 28. Nah, jadi harus agak cepat gitu ya hitungnya ya. Oke. Ini 6C4 kita bisa pakai kurang ya. 6 kurang 4 2. Jadi 6C2 yaitu 6 5 1 2 coret 3 15. 8C1 8. 6C5 sama aja dengan 6C 6 kurang 5 1. 6C1 6 ya. Oke, maka ini tinggal kita hitung. Oke ya. Jadi berapa nih? 560. Ini 30 kali 4 120. Ini 6. Nah, terus dijumlahin. Oke, dijumlahin. Karena alternatif. Kan gitu kan, masih ingat ya video paling pertama gitu ya. Oke, jadi ini jumlahkan 6, ini jumlahkan 8, ini jumlahkan 6. Jadi ada 686 susunan gitu ya. Wah, banyak juga ya. Karena orangnya banyak sih. Oke, sekarang kita akan lihat soal berikutnya. Nah, ini 8 kelereng kuning, 6 hijau. Hendak diambil 5 kuning, 2 hijau. Oke, berarti untuk mengambil kelereng kuning, maka berarti ambil 5 kuning. Dari berapa kuning? Dari 8 kuning. 8C5. Dikalikan dengan ambil 2 kelereng hijau dari 6 hijau. Berarti 6C2 dong ya. Nah, ini kita tinggal hitung aja deh.
Jadi 8C5 ini adalah 8C3 ya. Ya kan 8 kurang 5, 3. Ini mundur 3 biji bagi 1, 2, 3. Coret. Maka 56. Kali dengan 6C2. 6C2. 65 bagi 1, 2. Coret 3, 15. Oke, jadi ini bagi 2 dapat 28 kali 3. 28 kali 3, 4, 2, 6, 8. 84. Ini ya. Oke, jadi 840 jawabannya. Oke, lanjut. Oke, ini soal. Jadi siswa harus mengerjakan 5 soal dari 7 soal gitu ya. Tetapi nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Oke, berarti sebenarnya dia harus kerja apa nih? Dia harus kerja 5 soal dari 7 soal. Tapi nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Artinya ada 2 soal wajib. Berarti 2 soal wajib ini kita tinggal kurangin aja gitu ya. Dikurangin. Maka artinya dia cukup mengerjakan 3 soal dari 5 soal gitu ya. Maksudnya memilih gitu ya. Cukup memilih 3 soal dari 5 soal. Karena 2 soal ini kan sudah wajib. Jadi udah pasti harus dikerjakan. Nah, misalnya dia udah kerja dulu nih, 1 dan 2 udah kerja. Berarti sisa nomor 3, 4, 5, 6, 7 ya kan? Nah, tapi karena dia sudah kerja nomor 1 dan 2, berarti dia sudah selesai 2 nomor. Ya, karena dia harus kerja 5 nomor, dikurangi 2. Berarti sisa 3 nomor. Maka 3 nomor ini pilih dari ini. Tapi ini ada berapa nomor? Ada 5. Jadi pilih 3 soal dari 5 soal. 3 soal dari 5 soal, begitu ya. Logikanya. Oke. Karena 3 soal dari 5 soal, jadi kita misalnya pilih nomor 3, 4, dan 5. Sama aja dengan pilih nomor 4, 3, dan 5 ya. Dia urutan kalau dibalik, saya sama saja. Artinya dia kombinasi. Gitu ya. Ya, karena dia kombinasi, berarti langsung aja ya. 5C3 gitu ya. Oke, 5C3 sama aja dengan 5C2. Berarti 5 kali 4 bagi 1 kali 2. Coret 10. Jadi ada 10 pilihan soal gitu ya. Oke, coba kita lihat nomor berikutnya. Nah, oke, jadi ini soalnya 5 orang peserta wisata nginap 2 kamar dengan 2 tempat tidur dan 3 tempat tidur gitu ya. Oke, jadi maksudnya itu adalah ada 2 kamar nih. Oke, jadi kamar pertama itu ada 2 tempat tidur. Kamar kedua itu ada 3 tempat tidur. Pas kan 5 orang ya. Oke. Jadi ada berapa cara penempatan peserta wisata dalam kamar. Oke. Nah, jadi begini. Jadi pertama-tama kita pilih terlebih dahulu yang masuk ke 2 tempat tidur ya. Berarti kan pemilihannya kan apa nih? Berarti pemilihannya itu adalah dari 5 orang itu kita pilih 2 orang begitu kan. Nah, ini 5C2. Nah, setelah itu kita akan memilih untuk yang 3 kamar. Tapi karena 2 orang sudah kepilih masuk ke tempat tidur 2 itu, maka berarti sisa berapa orang? Sisa 3 orang. Oke, pilih 3 gitu ya. Nah, jadi kalau kita hitung, ini jadi berapa nih? 5C2 itu adalah 10 ya. 3C3 itu 1. Oke, maka 10 kali 1, 10. Jadi ada 10 cara penempatan. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, jadi ini ada mau membeli 10 kendaraan. Jadi ada 5 merek truk itu ya. Contoh misalnya kita mau beli 2 truk ya. Mereknya itu misalnya A, B, C, D, E. Kita belinya merek A lalu merek B. Apa bedanya dengan membeli merek B lalu merek A? Sama saja ya. Oke. Jadi karena urutan dibalik sama saja, maka berarti ini sebenarnya adalah kombinasi. Oke. Tapi ini adalah bertahap gitu ya. Jadi tahap pertama kita belian truk dulu. Oke, jadi beli truk ini bisa berapa? Jadi kita hendak membeli 2 truk. Dari berapa? Dari 5 truk gitu ya. Setelah beli truk, tahap kedua berarti kali ya. Tahap kedua itu berarti memilih yang mobil gitu ya. Jadi kita hendak beli 3 mobil. Ada berapa merek yang bisa dipilih? Ada 7. Gitu ya, 7C3. Lalu dikali lagi dengan tahap ketiga ya. Tahap ketiga adalah memilih yang motor. Motor itu ada 8 merek. Tapi kita hendak beli 5. Jadi 8C5 gitu ya. Nah, tinggal dikalikan aja nih pelan-pelan gitu ya. Oke. Jadi hitung 5C2 itu berarti 5 kali
4 bagi 1 kali 2, hasilnya 10. Kalau 7C3 berarti 7, 6, 5 bagi 1, 2, 3, coret-coret 35. Kalau 8C5 sama aja dengan 8C3. 8, 7, 6 bagi 1, 2, 3, coret-coret 56. Jadi jawabannya adalah 10 kali 35 kali 56 gitu ya. Nah ini dihitung nih, jadi 56 kali 35 ini bagi 2 dapatnya 28, ini kali 2 dapatnya 70. Oke, jadi 6, 5, 14, 19 tambah 0. Jadi 1960, tapi masih ada 10 ya. Oke. 19.600 cara. Banyak banget gitu ya. Oke, ini saya hapus saja. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, jadi di sini ada 8 pasang suami istri. Akan dibentuk tim 5 orang. Terdiri dari 3 pria, 2 wanita. Ketentuan tidak boleh ada pasangan suami istri. Berapa banyak tim yang dapat dibentuk? Jadi begini. Misalnya kita pilih yang pria dulu ya, oke. Jadi untuk memilih pria, berarti ada 8 pria kan? Lalu kita hendak pilih 3 ya. Oke, maka berarti 8C3 hitung nih, 8 kali 7 kali 6 bagi 1, 2, 3 dapatnya 56. Oke. Nah, lalu kemudian pada saat kita hendak memilih wanita, itu pilihnya itu nggak boleh yang istrinya si pria yang tadi kita pilih itu, ya kan? Tapi tadi kita pilih 3 pria. Oke? Berarti kan sisa berapa wanita nih? Nah, ada 8 pasang suami istri ya kan? Udah kepilih 3, sisa 5. Maka 5 wanita ini kita pilih 2 wanita begitu ya, 5C2 gitu. Maka jadi 5C2 5, 4, 10 ya. Nah itu. Maka berarti totalnya itu berarti dikali gitu ya, karena bertahap. Jadi berapa? 56 kali 10 ya. Dapatnya 560. Ya gitu ya. Oke, 560 tim gitu. Ya. Oke, kita lihat contoh soal berikutnya. Nah, jadi pada suatu lingkaran terdapat 7 titik yang berbeda. Oke, maksudnya pada lingkaran itu maksudnya pada pinggirannya ya. Oke, jadi pada pinggiran. Jadi bukan pada di dalamnya. Oke, jadi kalau pada lingkaran berarti di pinggiran. Kalau di dalam lingkaran maka berarti di dalamnya. Kalau di luar ya di luar. Oke, jadi kalau pada itu ada 7 titik, misalnya A, B, C, D, E, F, G. Nah, 7 titik ya, kelebihan 1. Oke, hapus saja. Ops, gitu ya. Oke, hapusnya pakai ini aja. Oke, gitu ya. Nah, jadi ada 7 titik. Sekarang yang pertanyaan A, hendak dibikin garis. Kalau garis kan kita pilih 2 titik. Contoh misalnya A dan C, kita bikin garis gitu ya. Apa beda garis CA dengan garis AC? Ya sama saja. Sama saja nih. Berarti ini kombinasi. Karena ada 7 titik, kita hendak bikin garis pilih 2. Maka 7C2. Pilih berapa nih? 7 kali 6 bagi 1 kali 2. 21 ya. Nah sekarang kalau mau membuat segitiga, berarti harus pilih 3 titik ya. 3 titik. Baru kita bikin segitiga. Oke? Nah, berarti dengan kata lain, dari 7 titik kita hendak pilih 3 titik gitu ya. Berarti 7C3, 7, 6, 5, 1, 2, 3. Jawabannya 35. Ya, mudah kan? Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya. Nah, jadi begini, berapa banyak diagonal bangun datar segi 8 beraturan? Nah, mungkin kita sebelum kerjaan segi 8, mungkin kita lihat dulu segi 4 ya. Oke ya, kalau segi 4 kan terbentuk dari 4 buah titik sudut gitu ya, titik sudut. Maka dia bisa membentuk segi 4 begitu ya. Oke. Dari 4 titik tersebut, ini ada berapa garis? Jadi kita bisa membuat 1 garis, 2 garis, 3 garis, 4 garis, oke? Lalu kemudian 5 garis, 6 garis. Oke, jadi ada 6 garis. Kenapa 6 garis? Karena untuk membuat garis kita perlu pilih 2 titik. Tapi dia ada 4 titik. 4C2. 4 kali 3 bagi 1 kali 2. Coret. 6, betul ya? Oke. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik,
Yang merah ini bukan diagonal. Jadi yang diagonal itu biru. Jadi biru itu adalah diagonal. Jadi diagonal itu ada berapa? Ada 2 saja, gitu ya. Terus yang merah itu namanya apa? Yang merah itu bukan diagonal, itu namanya sisi. Sisi. Jadi sisinya ada apa? Ada 4. Kok bisa tahu sisinya ada 4? Ya jelas lah, ya kan? Ini kan adalah segi 4, ya kan? Maka sisinya ada 4, begitu. Nah, sekarang dapat dari mana 2 ini? 2 ini tentu adalah banyak garis dikurangi dengan banyak sisi, ya kan? Ya, jadi banyak garis dikurangin dengan banyak sisi, gitu ya. Ya, jadi kalau banyak garisnya itu tadi dapatnya dari mana? Dapatnya dari berapa titik, gitu ya, berapa titik. Berarti kalau segi n, maka jadi dia ada n buah titik, ya kan? Oke, dikombinasi dengan 2 ya, karena mau bentuk garis kan, dikurangin banyak sisi. Kalau segi n berarti n sisi ya. Nah, oke, jadi kita dapat rumus yang sangat spesial, yaitu banyak diagonal sama dengan NC2 dikurangin N, gitu ya. Oke, berarti dengan kata lain kita kerja soal jadi mudah nih. Jadi kalau segi 8 berarti diagonalnya sama dengan 8C2 dikurangin 8 loh ya. Oke, 8C2 hitung ya, 87 12 kurang 8. Oke, coret 4 kali 28 kurang 8. Oke, jadi ada 20 dia diagonal, gitu ya. Oke, jadi saya pikir ini sudah contoh yang terakhir, gitu ya. Ya, semoga bisa bermanfaat, gitu ya. Ini sudah cukup banyak contoh. Oke, terima kasih.